Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah, saat ini tepatnya pukul 2.30 menjelang subuh. Setelah saya menyelesaikan beberapa tugas yang berkaitan dengan aktivitas di kampus, maka menjelang subuh ini saya sedikit berbincang-bincang terkait dengan beberapa pertanyaan dari banyak kawan-kawan dan juga calon wirausaha baru. Mereka mempertanyakan tentang legalitas produk, mempertanyakan tentang seberapa pentingkah legalitas produk itu. Maka pada kesempatan ini saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan legalitas produk ini. Tentu ini berdasarkan apa yang telah saya lakukan, bagaimana di awal-awal perjuangan mengembangkan produk kopi Kahawaku ini, sehingga brand Kahawaku dengan berbagai jenis legalitas produk yang melekat dalam brand ini bisa eksis dan bertahan hingga saat ini. Tentu masalah produk ketika akan dipasarkan, banyak konsumen mempertanyakan apakah produk ini telah memiliki legalitas, telah memiliki izin, apakah telah terstandar, apakah aman pangan, apakah tidak berbahaya dikonsumsi, atau apakah produk ini bisa diperjualbelikan kembali. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering kali kita temukan di banyak konsumen, terutama konsumen-konsumen yang sedikit memahami atau bahkan lebih memahami arti penting dari legalitas produk itu. Oleh karena itu, bagi kawan-kawan yang baru memulai merintis sebuah usaha, baik itu produk makanan maupun produk minuman, maka yang pertama harus dilengkapi adalah legalitas produk. Tentu ada dua hal yang berbeda ketika kita berbicara pada level UMKM dan usaha-usaha yang memiliki kapasitas modal yang besar. Akan tetapi saya berangkat dari kapasitas kopi Kahawaku. Kebetulan pada malam hingga subuh hari ini saya ditemani dengan kopi Kahawaku, sehingga mata ini masih tetap stabil dan pikiran-pikiran produktif semakin larut semakin baik. Tentu kita harus mempersiapkan langkah-langkah yang strategis dalam mengembangkan produk yang akan kita masukkan di pasar. Ada beberapa legalitas yang harus kita penuhi, terutama pada pelaku usaha UMKM, baik yang sudah terlanjur masuk di pasar tanpa memiliki legalitas, ataupun yang baru memulai usaha dan sudah memiliki beberapa jenis produk yang siap untuk dipasarkan. Maka yang harus dipenuhi yang pertama adalah PIRT. PIRT ini syarat wajib yang harus dimiliki oleh setiap produk, bukan UMKM, tapi setiap produk. Setiap produk itu memiliki satu PIRT. Contoh kasus misalnya, kopi Kahawaku ini adalah murni
tanpa ada campuran, kopi asli, kopi biji yang disangrai kemudian dihaluskan tanpa ada campuran apapun. Maka kopi kahwa aku ini memiliki 1 PIRT. Ketika misalnya saya berkeinginan atas permintaan konsumen untuk melakukan mix terhadap produk kopi kahwaku ini dengan bahan-bahan tertentu, maka saya harus memenuhi legalitas hukum. Maka dia memiliki kewajiban untuk memiliki PIRT. Jadi satu produk dengan beberapa varian, sebagai contoh misalnya satu produk memiliki 5 varian, maka setiap varian itu punya kewajiban untuk memiliki PIRT. Contoh yang lain misalnya keripik, ada keripik pisang, rasa balado, pedas, manis, dan sebagainya. Setiap varian rasa itu memiliki 1 PIRT. Dan untuk mengurusnya pun saat ini mudah, tidak seperti tahun 2018 ke bawah. Itu rumit, banyak tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dan banyak syarat-syarat administrasi yang harus kita penuhi dan butuh waktu. Sekarang ini sederhana karena kita berbicara pada sistem digitalisasi, sehingga kawan-kawan yang berkeinginan untuk membuka usaha, mengembangkan produk, maka ini wajib PIRT. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dipenuhi oleh kita sebagai pelaku usaha adalah IUMK. Kalau kita bergerak di level UMKM, maka IUMK itu wajib. Izin usaha menengah kecil. Dan itu tidak rumit, ada sistem. Tinggal kita mendaftar di sistem. Itu sudah disiapkan perangkatnya oleh negara. Dan alhamdulillah di Sulawesi Tenggara, kopi kahwaku ini yang bernang di bawah Home Industri Kia RN yang pertama mendaftarkan home industrinya dan pertama mendapatkan nomor registrasi IUMK. Karena pada saat itu saya sebagai fasilitator UMKM dan dekat dengan informasi dan memulai lebih awal sebelum menyampaikan, mensosialisasikan kepada pelaku usaha UMKM yang lain. IUMK. Itu yang kedua. Legalitas usaha yang ketiga, dan ini fundamental. Ketika suatu produk memiliki legalitas usaha yang ketiga ini, maka dia dengan mudah masuk di pasar apapun, yaitu sertifikasi halal. Untuk produk-produk kering seperti kopi kahwaku ini sertifikasi halal. Untuk produk-produk basah itu BPOM. Jadi ini harus dipenuhi legalitas produk. Setiap produk yang telah memiliki legalitas, maka konsistensinya dia di pasar itu akan mudah untuk kita pertahankan. Apalagi dibarengi dengan kemampuan pelaku usaha untuk membangun pasar, memperluas jaringan pasar. Jadi itu. Ini berbicara tentang legalitas produk. Kemudian ketika kita telah memiliki legalitas produk, maka produk kita itu kita harus berikan dia brand. Dan brandnya itu jangan rumit-rumit. Ya, sederhana, tapi punya makna, punya filosofi yang ada dalam brand itu. Sebagai contoh misalnya, saya menggunakan brand kahwaku. Ini punya filosofi yang sangat luar biasa mendalam. Orang-orang tua dulu di kampung, kahwa itu menjadi salah satu senjata pamungkas untuk membangun persekokolan, membangun komunikasi, membangun silaturahmi di lingkungan sekitar antara daerah. Ini dibangun, filosofinya luar biasa. Maka kita pintar-pintar memilih brand. Brand ini harus kita lindungi.
bagaimana cara melindungi brand ini? Maka kita harus daftarkan dia. Daftarkan di hukum HAM. Ada namanya merek dagang. Sebagai contoh, kopi kahawaku telah terdaftar di hukum HAM dan memiliki legalitas, dan akan saya perpanjang ini tahun 2029. Jadi masa berlakunya sampai dengan tahun 2028. Tahun 2029 ini saya akan perpanjang kembali brand merek kahawaku ini. Jadi ini penting tentang legalitas. Setelah kita memiliki semuanya, maka kita mendesain produk kita yang namanya desain kemasan. Dalam kemasan itu terdiri dari berbagai informasi yang harus ditonjolkan. Yang pertama adalah merek dagangnya, yang kedua adalah legalitasnya, PIRT, IUMK, sertifikat halalnya, itu dilengkapi dengan kekuatan-kekuatan produk itu yang menjaminkan kepada para konsumen bahwa ini sangat khas, unik, berbeda dengan produk-produk yang lain. Ini kita berbicara tentang legalitas. Mengulas kembali tentang merek. Jadi saya menangani beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para pelaku usaha, terutama yang pemula dan calon wirausahawan, bukan hanya di level mahasiswa, tapi level masyarakat. Ketika saya memberikan pendampingan kepada mereka, menyampaikan tentang aspek pentingnya legalitas, mereka terbebani dengan nama, kesulitan untuk memberikan nama terhadap produk yang dimiliki, sehingga selalu saya katakan, nama itu mudah diingat, mudah dikenali, mudah diucapkan, menarik, terlindungi dia dengan baik. Ya, karena ada sesuatu nilai yang ada dalam nama itu. Kemudian nama itu menunjukkan sebuah citra terhadap sesuatu. Tergantung kita mau mencitrakan sesuatu apa. Apakah suatu daerah, apakah suatu lokal, atau endemik suatu wilayah dan sebagainya. Kemudian nama kita harus desain, kita minimalisir, tidak ada kesamaan dalam nama yang kita inginkan. Kenapa? Karena tidak hanya sampai di nama, tapi kita harus lindungi nama brand produk itu dengan kita mendaftarkan di hukum HAM untuk mendapatkan merek dagang. Ini tidak sederhana. Ketika kita mendaftarkan di hukum HAM, kemudian ditayangkan, di situ akan menimbulkan banyak komplain ketika kita memiliki banyak kesamaan nama, kemiripan nama, atau bahkan totalitas sama, maka akan tertolak dengan sendirinya. Akan tetapi kalau kita memiliki nama yang khas, yang unik, dan kita sudah searching kemana-mana tentang nama produk ini, maka saya yakin dan percaya, seperti kopi kahawaku, setelah dilempar ke publik tidak ada komplain, maka merek dagang ini legal, dan alhamdulillah sampai tahun 2028 dan 2029 ini kita akan perpanjang. Dan ini tentunya kesyukuran juga bagi home industry Kian RN. Kebetulan kopi kahawaku ini berada dalam home industry Kian RN. Itu tentang legalitas produk. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan seberapa pentingkah legalitas produk itu? Menurut saya ini sangat penting. Kenapa? Pasar sekarang ini berbeda dengan pasar zaman dahulu. Iya. Konsumen kita ini pintar, cerdas, suka memilih, dan suka membanding-bandingkan, dan serba hati-hati ketika memilih suatu produk untuk dikonsumsi. Ini penting sekali, sangat penting. Yang kedua,
Kita tidak akan bisa masuk di pasar luas ketika kita tidak memiliki legalitas produk. Itu akan berdampak pada hukum, akan berdampak pada pembatasan akses penjualan terhadap produk yang kita hasilkan, sehingga jualannya adalah di sekitar tanpa ada brand, hanya kebutuhan tetangga, keluarga, kerabat, sahabat yang berada dalam ruang lingkup yang terbatas. Dan ini bukan sebuah bisnis yang menguntungkan. Kalau kita coba membuat skenario bisnis yang baik, yang visioner, dan kita punya target, dalam kurun waktu tertentu kita bisa mencapai kapasitas produksi tertentu, maka kita harus penuhi semuanya. Maka betapa pentingnya legalitas produk ini. Dan saya kira tidak akan menjadi masalah kepada kita semua. Yang pemula, yang baru mau memulai, atau yang sudah memulai tapi belum memiliki legalitas produk, itu bukan menjadi masalah. Karena saat ini dimudahkan. Ya. Ini kaitannya juga dengan pertanggungjawaban kita terhadap konsumen. Tentu kita pada saat menciptakan sebuah produk, menghasilkan sebuah produk, memproduksi sebuah produk untuk kebutuhan pasar, maka kita harus bertanggungjawabkan di hadapan pasar. Kita tidak hanya mencari keuntungan, mendapatkan uang, menjajakan produk kita. Orang beli kita dapat uang, orang minta kita serahkan. Bukan hanya seperti itu, tapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan secara hukum terhadap konsumen kita di pasar ini. Kemudian terkait dengan keberlanjutan dari legalitas produk, itu berdampak pada pengemasan. Karena dalam pengemasan itu bukan gelondongan seperti kita membungkus dengan daun pisang, kita membungkus dengan plastik baru kita jajakan. Bukan gelondongan seperti itu. Karena produk-produk yang bernilai jual, bernilai pasar, dan dibutuhkan oleh konsumen yang luas, maka sudah harus dikemas dengan baik. Dan kemasan itulah tampilannya itu dipenuhi dengan merek, dipenuhi dengan legalitasnya. Dengan demikian maka ada dua yang bisa kita peroleh ketika kita telah memenuhi kebutuhan legalitas produk itu pada produk kita. Yang pertama, kita leluasa bergerak di pasar. Kita bisa akses pasar kemanapun. Kita bisa jangkau pasar. Karena kita bisa pertanggungjawabkan secara hukum. Kita bisa pertanggungjawabkan produk ini, bahwa ini adalah produk yang betul-betul terstandar. Yang kedua, kita bisa mempromosikan barang kita pada event-event tertentu, baik itu event kelompok, event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kota, provinsi, nasional. Dan menjadi syarat wajib untuk kita mempromosikan produk-produk kita adalah ketika produk itu dilengkapi dengan legalitas produk yang kemudian memiliki kemasan yang baik. Kemasan yang baik itu yang pertama menarik. Yang kedua, produk itu aman. Aman dari segala hal yang mempengaruhi kualitas dari produk. Yang ini. Inilah manfaat dari terpenuhinya legalitas produk itu. Bagaimana dengan pengemasan? Ini juga penting. Ini bagian yang punya keterkaitan yang sangat erat
ketika kita bicara tentang legalitas produk yang masuk pada ruh produk itu, maka kemasanlah jawabannya. Dan kemasan itu penting. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi harga jual. Karena itu akan mempengaruhi perilaku konsumen kita. Dan itu akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan tidak membeli. Kemasan itu penting. Jadi pada saat produk kita itu memiliki kemasan, maka dia naik level, dia naik tingkat. Pada saat naik level dan naik tingkat itulah, maka produk itu akan dikenal oleh konsumen. Sebagai contoh misalnya, ini perbandingan sebuah produk. Ketika produk itu tidak dikemas dan produk itu dikemas, contoh misalnya roti bawang. Roti bawang itu bisa kita beli di sekitar kita, di warung, di kios, di tempat penjualan kue umum. Harganya 35.000, 25.000. Tapi bagaimana kalau roti bawang itu dikemas dengan memperhitungkan masa kadaluarsa, dengan desain kemasan yang dilengkapi dengan legalitas, maka jualannya itu bukan 35.000, tapi 10-20.000. Artinya ketika kita berbicara tentang nilai jual suatu produk, maka hitungan-hitungan keuntungannya itu berkali lipat ketika produk itu telah dikemas yang dilengkapi dengan legalitasnya. Ini perbandingan. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang berkeinginan untuk berwirausaha, untuk menyumbangkan sebuah produk menjadi sebuah bisnis, maka cepat tentukan, cepat bergerak, cepat penuhi semua legalitas yang ada pada produk itu. Nah, ini cerita-cerita dari pengalaman, karena ini sudah saya lakukan. Alhamdulillah, home industry KRN yang kami kelola itu bukan hanya produk kopi kahawaku, tapi ada 4 jenis produk yang sudah memiliki legalitas produk dan sudah memasuki pasar. Dan itu semua makanan dan minuman. Dari 4 jenis produk yang telah dikembangkan oleh home industry KRN, tempat diproduksinya kopi kahawaku, maka akan menjadi catatan yang sangat substansial bagi kita yang akan memulai. Di sini pentingnya bagaimana kita memperhatikan aspek-aspek yang seperti saya kemukakan tadi. Alhamdulillah, saudara-saudara saya, kawan-kawan saya, kerabat-kerabat saya yang berkeinginan untuk itu, silakan legalkan itu produk. Secara pribadi saya akan memberikan masukan, karena semakin banyak pelaku usaha UMKM yang eksis, yang memiliki produk yang berkualitas, yang memiliki nilai jual pasar yang tinggi, maka akan semakin sehat pasar UMKM. Karena bagaimanapun kontribusi UMKM itu sangat besar dalam mempengaruhi pasar kita, terutama produk-produk makanan, minuman, pangan yang bersifat produk oleh-oleh. Alhamdulillah, ini kopi kahawaku. Kopi kahawaku ini jelas semua lengkap. Dan untuk saat ini telah mengalami beberapa perubahan kemasan. Kalau saya hitung-hitung, ini sudah 6 kali kita melakukan perubahan kemasan. Sejak mulainya usaha ini dirintis menggunakan kemasan yang sangat sederhana,
hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar ke bawah dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan. Kemudian ada perubahan setelah masuk mendapatkan legalitas produk, coba melakukan perubahan terhadap kemasan, dan alhamdulillah kita mengikuti tren perkembangan pasar. Saya bersyukur kopi Kahawaku ini sangat diminati oleh pasar, ya, karena telah banyak hal yang sudah kami lakukan untuk memperkenalkan produk ini, dan selalu kami menjaga standarisasi dari kualitas itu. Saya kira saya sangat berbahagia pada subuh hari ini. Saya lihat ini sudah menjelang jam 3 subuh. Saya sangat berbahagia karena bisa menyajikan informasi yang sangat substansial untuk pelaku usaha UMKM. Informasi ini penting untuk kita tindak lanjuti karena ini berkaitan dengan akses kita di pasar. Dan bagi mahasiswa yang punya keinginan besar untuk berwirausaha, mengembangkan produk yang telah diperoleh di bangku perkuliahan berdasarkan pengalaman praktek yang sudah ada, saya kira silakan tidak lanjuti, kembali perbaiki performa produknya, kemudian standarkan bahan bakunya, standarkan takarannya, standarkan ukurannya, dan setelah itu urus legalitas produknya, baru standarkan harganya. Saya menerima diskusi secara internal, mendorong kita semua untuk bangkit, maju bersama dalam UMKM Sulawesi Tenggara yang lebih baik. Demikian sahabat semua, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bermakna bagi kita semua, karena ini adalah cerita-cerita yang bukan hanya cerita, tapi berdasarkan dasar dan pengalaman yang sudah kami lakukan hingga saat ini. Dan insya Allah ke depan kita akan terus meningkatkan kualitas produk, terus meningkatkan kualitas layanan, terus meningkatkan kualitas performa, sehingga kita memenuhi keinginan konsumen. Karena konsumen ini punya 1000 banyak keinginan, dan kita sebagai pelaku usaha yang berkeinginan agar produk kita ini stabil di pasar, bertahan terus dan eksis, memiliki konsumen yang tetap, maka ini kita harus jaga, kita harus pertahankan. Ini harga mati bagi kita pelaku usaha UMKM. Salam UMKM, salam bahagia, selamat berjuang, selamat mengembangkan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita minum kopi Kahawaku. Kopi Kahawaku adalah kopi lokal khas Sulawesi Tenggara yang saat ini lagi viral, bukan hanya di kota Kendari, tapi daerah-daerah lain yang mengenal dan sudah menikmati kopi Kahawaku ini. Dan tentunya kopi Kahawaku ini memiliki cita rasa yang unik dan khas, dan performanya stabil karena telah memiliki standarisasi dalam proses produksi. Dengan meminum kopi Kahawaku, kita mencintai produk lokal Sulawesi Tenggara. Dengan mengkonsumsi kopi Kahawaku, kita menyebarkan kebaikan untuk kita semua. Dengan menjadi konsumen kopi Kahawaku, maka kita bersama-sama membangkitkan usaha UMKM di Sulawesi Tenggara, maju bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.